Jadi Kota Bekasi sudah melakukan segala upaya pemerintah daerah tentunya bekerja sama dengan seluruh stakeholder, ya, dengan dukungan dari semua yang konsen, dari pemerintah, Departemen Kesehatan, yaitu Dinas Kesehatan, DPRD, rumah sakit swasta, dan lain-lain, semua mensupport. Karena wabah COVID-19 ini merusak atau menggerogoti sendi-sendi bangsa, sehingga membuat segala sistem terganggu, dan itu kita sudah melakukan upaya-upaya, baik dari upaya penanganan maupun pencegahan. Dan alhamdulillah itu bisa kita lewati masa yang paling krusial di bulan Juni dan Juli, Mbak Ulfi dan para pemirsa, di mana terdapat begitu banyak kasus yang meluap hampir di seluruh rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Dan alhamdulillah bisa ditangani dengan angka kematian yang terus menurun dan angka kesakitan yang terus bisa dikontrol. Dan hingga saat ini semuanya berlangsung dengan baik. Data terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi pagi tadi saya baru melihat hanya ada 2 pasien. Luar biasa. Di mana pada waktu itu seluruh tempat tidur terisi. Dan di rumah sakit swasta pun demikian. Total kasus yang ada saat ini ada 12 kasus, Pak, yang terawat, gitu ya. Artinya yang ditetapkan oleh WHO tentang tingkat penularan kurang dari 1%, kemudian angka kematian juga kurang dari 2%, kita 1,32%, ya, itu tercapai. Kemudian angka vaksinasi juga cukup tinggi, jadi hampir 70,3% ya penduduk Kota Bekasi sudah tervaksinasi dosis pertama dan 60,2% dosis kedua. Jadi herd immunity, yaitu cakupan 80% penduduk kota bisa tervaksinasi, akan bisa tercapai di akhir tahun 2021 ini. Nah, itulah yang menjadi target WHO. Pandemi itu bisa menjadi endemis kalau ya hal-hal tadi sudah dicapai, yaitu penurunan jumlah kasus baru, tingkat penularan kurang dari 1%, angka kematian kecil, ya, kita sudah 1,3%, ya, dunia itu 2,1%, ya, kita 1,3%, ya. Kemudian tercapainya angka vaksinasi, yaitu 80% penduduk bisa tervaksinasi, ya, mencapai herd immunity, dan kemauan masyarakat atau interest masyarakat digerakkan oleh tokoh-tokoh dan semua para cendekiawan dan semua lapisan untuk tetap aktif melakukan prokes, memakai prokes dengan melihat dampak yang akan terjadi, ya. Dan sektor-sektor lain, ya, tentunya harus tetap diwaspadai, yaitu bagaimana pintu-pintu masuk di negara kita bisa diperiksa dengan baik, sehingga diwaspadai, sehingga semua orang bisa diperiksa. Itu kira-kira. Dan Kota Bekasi yang beririsan dengan Jakarta tentunya oleh pimpinan daerah sudah melihat semua itu. Kira-kira demikian gambaran umumnya. Secara statistik ada datanya di saya, tapi tidak saya sampaikan di sini. Baik, jadi ini Terima kasih. gembira juga ya, Dokter Antoni, untuk Kota Bekasi, karena kasusnya ini 2 pasien di RSUD dan ada 12 kasus. Ini untuk secara keseluruhan masih ada yang isoman atau tidak, Dokter Antoni, datanya diterima? Iya, jadi 12 kasus itu 2 yang dirawat, kemudian isoman ya, sisanya itu. Baik. Nah, tentunya ini kerja keras dari semua pihak, dari pihak pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, RT dan RW.
dan seterusnya. Dan tentunya bagaimana untuk tetap menjaga ini, Dokter Antoni? Kita tidak boleh lengah dengan dilonggarkannya beberapa kegiatan masyarakat. Bagaimana dari tim ini, Pak Dokter Antoni? Ya, timnya memang sudah tersebar menyeluruh di semua sektor ya, di kelurahan. Jadi dari berapa kelurahan ya? 40 ya, dari 56 kelurahan masih ada 7 kelurahan yang tadi itu fokusnya di 12 kasus itu ya. Tetapi itu tidak boleh lengah tadi ya, Mbak Ulfi ya. 99,9% itu kita zona hijau sebenarnya. Nah, bagaimana mempertahankan ini sehingga masyarakat tetap menjaga prokes, ya, orang yang belum divaksin harus dilakukan vaksinasi secara massal. Kenapa? Karena kalau itu tercapai, maka sebenarnya virus yang ada di sekitar itu akan dibom dengan vaksinasi massal yang terjadi di masyarakat sehingga terjadi lautan antibodi yang luas tidak di masyarakat, dan itulah yang disebut herd immunity. Jadi tidak cukup juga masyarakat hanya dengan vaksin ya. Ya. Tidak cukup juga semua masalah ini hanya dilimpahkan ke tenaga kesehatan ya. 20% saja sebenarnya tingkat kesehatan masyarakat itu ditentukan oleh petugas kesehatan. Ya, 50%, 55% oleh faktor yang lain lingkungan, dan sisanya adalah dari masyarakat. Ya, jadi jangan dibebankan sepenuhnya ke sektor kesehatan ini, Mbak Ulfi. Ya, tentu semua masyarakat harus bergotong royong untuk melihat dan melakukan semua menjaga tingkat kesehatannya masing-masing, menjaga prokes dan tetap waspada gitu ya. Ya, menjauhi kerumunan, ya, mobilitas, ya kalau tidak perlu-perlu tidak usah keluar ya. Kira-kira begitu ya, sambil vaksinasi terus berjalan, tingkat kesehatan dijamin, dan yang paling penting adalah ketersediaan tempat tidur di rumah sakit di seluruh Kota Bekasi. Jadi bor tempat tidur saat ini 0,01% ya, ya sangat kecil untuk COVID ya. Ya. Jadi masih dari 1.300 tempat tidur lebih yang kita sediakan, gitu ya. Baik, dan ini sudah bagus, dan kita mengingat kembali dulunya Dokter Antoni ya, sampai di depan RSUD dibangun tenda darurat. Tenda-tenda, iya betul. Di beberapa RSUD tipe D juga dibangun beberapa tenda darurat begitu ya. Kita pun tidak ingin kembali seperti itu, Dokter Antoni ya. Betul, Mbak Alfi. Baik, kita ke Pak Sardi ya, Dokter Antoni. Ini dari Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi. Bagaimana menanggapi ataupun melihat pemaparan dari Dokter Antoni dan juga dari pemerintah Kota Bekasi dalam hal penanganan kita ingin pandemi menjadi endemi di Kota Bekasi? Silakan Pak Sardi. Ya, terima kasih Mbak Ulfa. Selamat pagi Dokter Antoni. Ya. Dalam Kopi Morning ini saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintahan daerah ya, dan juga tenaga kesehatan khususnya. Karena di Undang-Undang 23 tahun 2004 ini pemerintahan daerah itu adalah DPRD dengan wali kota. Banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan ya, agar pandemi ini menjadi endemi. Dulu pernah kita boomingkan 50.000 vaksinasi ya di Kota Bekasi ini. Ini menjadi faktor indikator penentu sebetulnya bagaimana tadi sampai Dr. Antoni, herd immunity ini terbentuk di Kota Bekasi. Kemudian juga seiring juga regulasi ya, Perda ATHB ya, adaptasi tanah hidup baru kita sahkan di DPRD dengan waktu yang cukup efektif ya, dan hari ini kita revisi Perda ATHB itu hawanya sanksi pidana kemudian menjadi sanksi administratif. Jadi kita ingin masyarakat bukan untuk diberikan sanksi, tapi adalah bagaimana kita mendisiplinkan diri kita, walaupun pandemi jadi endemi, namun masyarakat tadi sampai Dr. Antoni harus disiplin melaksanakan prokes ya, 3M, kemudian juga melakukan vaksinasi, ini menjadi penting ya supaya Kota Bekasi ini tumbuh kegiatan ekonominya,
kegiatan sosial kemasyarakatan ini tetap berjalan seperti biasa, namun dalam tatanan hidup baru. Nah, ini konsep yang dibangun oleh pemerintah daerah, dan juga kita support apa yang disampaikan oleh Dr. Antoni, ketersediaan alat kesehatan, ya, bed rumah sakit yang memang harus disediakan juga alat kesehatan dan daya dukungnya, karena kemarin pun dalam anggaran belanja tak terduga, ya DPD juga menyetujui usulan pemerintah daerah, dalam hal ini wali kota 375 miliar, ya, dan sehingga Kota Bekasi dianggap siap dalam melaksanakan antisipasi berkembangnya virus COVID-19. Dan kita bersyukur sudah melalui masa-masa kelam lah di bulan Juni itu, ya, di mana tadi sampai oleh ada tenda triase yang dipasang di RSUD, dan ini belum pernah ada, baru ada kemarin ya dok ya, dan ini Iya, betul. kita sudah lalui. Dan GOR Kota Bekasi kita sediakan bed, kemudian pemeriksaan PCR lab dan yang lainnya, sehingga ini menjadi hal-hal yang upaya-upaya dilakukan pemerintah daerah yang sangat siap kita lihat dalam menangani COVID-19 ini. Dan yang paling penting adalah saat ini kita karena ini sudah mulai berkaitan dengan pandemi jadi endemi, maka seluruh kegiatan masyarakat ini agar tumbuh, ya, daya beli, ya, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial masyarakat, namun tetap melakukan disiplin terhadap prokes. Ini kita penting karena virus ini masih ada, sehingga ini kita juga ingin minta statement dari Dr. Antoni ini, kita bagaimana cara kita ini berdampingan hidup dengan virus gitu. Kiat-kiatnya bagaimana ya, supaya jangan sampai ini masyarakat banyak juga sudah abai, ya, di luar karena sudah euforia, ya. Dan ini kita khawatir ini akan menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena bagaimanapun di belahan dunia lain ini masih banyak kajian dari epidemiologi, ini virus perlu masih diwaspadai. Maka Kota Bekasi dengan banyaknya vaksinasi, dan kemarin seluruh tokoh masyarakat, ya, berkumpul di GOR Kota Bekasi, saya juga hadir untuk menandatangani kesepakatan bersama, ya, bahwa vaksinasi dan herd immunity ini terbentuk. Hampir kalau tidak salah sudah 72% masyarakat di Kota Bekasi ini sudah melakukan vaksinasi. Dari hampir penduduk itu 2 juta lebih sekarang ini, dan Kota Bekasi ini sudah terbentuk herd immunity. Namun PR-nya kenapa kita masih level 2? Ini menjadi hal yang harus kita sampaikan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Kesehatan, ya dok, ya, supaya level 2 ini menjadi level 1 lah. Indikatornya apa? Ya, karena kita anggap bahwa pemerintah daerah kita ini paling siap menangani COVID-19, Mbak Ulfi, ya. Jadi kenapa ini, supaya kalau sudah level 1, ini kan Kota Bekasi ini akan membuat langkah-langkah strategis gitu untuk tadi bagaimana kegiatan ekonomi, sosial kemasyarakatan kita ini dapat kita lakukan dengan strategi tertentu gitu, supaya tidak lagi banyak pembatasan, walaupun ada PPKM, namun PPKM ini adalah bagaimana mendisiplinkan masyarakat dalam prokes saja, ya, bahwa walaupun dulu, ya, kita normal hidup berkumpul dengan begitu bebas, namun kita berkumpul tetap jaga jarak, pakai masker, ya, membatasi waktu berkumpul dan juga membatasi mobilitas. Ini juga penting, ya, karena bagaimanapun tadi kita hidup ini berdampingan dengan virus. Nah, ini yang kita ingin dapat gambaran. Kalau support kebijakan anggaran, regulasi dari DPRD, saya kira selama ini kita sudah support betul apa yang kita lakukan bersama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Wali Kota, ya, sudah membuat Kota Bekasi ini kita berupaya masyarakat ini terselamatkan dari wabah virus COVID-19. Ini memang tidak mudah, ini semua usaha kita bersama, ya, maka tadi saya sampaikan terima kasih kepada tenaga kesehatan yang berjibaku, ya, dalam menangani COVID-19, dan kita hari ini bisa terselamatkan, walaupun banyak juga masyarakat yang berduka, ya, karena kena wabah, namun kita kembali, ya, mengingatkan diri kita dan masyarakat agar tetap menjaga prokes. Gitu Mbak Ulfi. Baik. Ini tadi
PR juga tadi pertanyaan dari Pak Sardi untuk Dr. Antoni, bagaimana masyarakat Kota Bekasi ini bisa berdampingan hidup dengan si virus ini, karena kita tidak tahu ya kapan virus ini akan benar-benar bersih dan hilang di Kota Bekasi ataupun di seluruh dunia. Bagaimana Dr. Antoni? Ya, begini ya. Kita sudah pernah mendengar tentang pandemi flu pada 1918, flu Spanyol. Ya, itu berlangsung kurang lebih 2 tahun. Ya, 2 tahun. Dan sampai sekarang, ya, pandemi flu Spanyol menjadi endemis masih tetap menggerogoti kehidupan. Ya, dari tahun 1918 ya sampai sekarang flu itu masih tetap ada, dan akhirnya orang akan berdampingan dengan flu, ya. Jadi akan mungkin terjadi coronavirus ini, COVID-19 ini akan sama seperti flu menjadi endemis. Artinya di sekitar kita akan tetap ada virus corona ini, karena corona ini kan sudah begitu lama ada di bumi, ya, dengan turunan-turunannya, ya, mulai dari SARS, mulai dari flu burung, kemudian MERS, dan itu semua adalah turunan dari corona yang terus ada di lingkungan kehidupan manusia. Yang paling penting, ya, bagaimana pandemi, yaitu pandemi adalah suatu kondisi di mana wabah itu terjadi meningkat secara eksponensial, sedangkan endemis, ya, terjadi meningkat tidak secara eksponensial, tetapi secara sporadis saja. Sporadis artinya bisa muncul di suatu tempat, ya, tidak secara gradual meningkat. Nah, itu yang akan terjadi dengan COVID-19 ini. Dan lingkungan tempat hidupnya, ya, ada di sekitar kita. Ada keuntungan yang terjadi di Indonesia. Kenapa sampai virus corona ini menjadi melandai, menurun? Hampir dari jumlah kita. Kalau jumlahnya besar, viral load-nya besar, maka kita jadi sakit. Tetapi semua sudah hanya prokes. Kalau terinfeksi, yang vaksinasi yang yang dilakukan itu sangat masif, ya, walaupun belum, ya, tetapi makin tinggi. Dan yang ketiga, ya, mutasi virus. Mutasi virus corona ini menguntungkan di Indonesia karena tidak ada tempat yang cocok untuk virus ini berevolusi di Indonesia, sehingga virus ini tidak berkembang dengan leluasa, tidak sama dengan di luar. Ya, di luar itu faktor cuaca yang ekstrim dan tempat-tempat hidupnya memang sangat baik, sehingga muncul virus, atau belum selesai yang virus varian Delta, terus muncul lagi varian MU. Di kita tidak ada. Yang paling penting dilakukan pemerintah adalah bagaimana pintu-pintu masuk di negara ini bisa dilakukan deteksi sedemikian rupa sehingga varian baru tidak masuk ke tanah air. Yaitu, kalau varian yang sudah ada di tanah air itu sudah bisa diatasi dengan baik dengan cara vaksinasi, herd immunity yang terjadi, prokes yang dilakukan, dan kesiapan dari masyarakat untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 ini dengan protokol kesehatan, dengan menjaga kebugaran, olahraga. Hampir semua masyarakat sekarang sudah terbiasa dengan olahraga, dengan pola hidup sehat. COVID-19 tidak akan pernah hilang dari tanah air, ya, sampai zero, sampai nol, tidak. Tetapi COVID ini akan ada di sekitar kita, dan kita tetap melakukan kegiatan, melakukan aktivitas dengan menjaga kesehatan prokes, sambil atau sembari herd immunity masyarakat sudah terbentuk dengan vaccination rate yang tercapai,
dan imunitas tubuh yang terbentuk sendiri. Jadi imunitas atau kekebalan tubuh seseorang itu ada dua. Ada dengan alamiah setiap orang hidup yang benar, ya, ada sel-sel darah merah putih, sel limfosit dan lain-lain. Itu bagaimana menjaga kesehatan dengan sebaik mungkin itu adalah faktor penting. Biarkan virus corona itu berkembang di luar, karena media tempat berkembangnya juga nggak cocok, ya, tidak begitu pas, ya, kecuali nanti virus ini terus berevolusi, ya. Virus ini berevolusi, dia mencari bentuk yang cocok, yang pas, dan mungkin akan timbul varian baru. Tetapi kan sudah digenjot dengan vaksinasi, sehingga evolusinya menjadi lebih kecil. Itulah tujuan sebenarnya vaksinasi, ya, memberi peluang sekecil mungkin kepada virus untuk melakukan evolusi, ya, sehingga tidak terjadi namanya mutasi. Ataupun kalau mutasinya bukan menjadi mutasi yang lebih positif, tetapi menjadi lebih negatif, artinya lebih lemah, sehingga daya tularnya, daya killingnya, mematikannya, dan penyebarannya sangat kecil. Ya, kira-kira seperti itu, Mbak Ulfi, dan terima kasih dukungan dari pemerintah daerah, tentunya dari DPR, DPRD Kota Bekasi yang selalu mendukung sehingga semua rumah sakit, ya, turut aktif, ya. Pak Sardi, hampir semua dokter dan tenaga kesehatan ini tidak ada yang terkecuali itu dikerahkan untuk menangani ini. Baik. Sekitar 20%, Pak, ya, 50 sampai 60% itu dari masyarakat, dan pemerintah, gitu, ya. Ya, jadi termasuk dari DPRD dan semua. Iya. Merasa bangga bahwa rumah sakit umum daerah sudah memiliki begitu banyak peralatan, ya, ventilator, alat-alat mendeteksi secara cepat kasus-kasus, itu semua dukungan dari pemerintah, ya, tentunya dari DPRD yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk alat-alat tadi, Pak. Semoga ruangan perawatan paru, ruangan infeksi COVID yang ada di Kota Bekasi ini lagi ini udara, saluran napas itu tetap akan, kita tidak tahu virus bagaimana bentuk wabah seperti ini. Pemerintah atau masyarakat Kota Bekasi sudah siap menghadapinya. Baik. Nah, kapan kita turun menjadi level 1? Nah, ini secara politis memang banyak hal yang berkaitan, Pak, gitu, ya. Ya. Saya menduga bahwa tingkat pelaporan, dan ini kita belum terkoneksi secara nyata ke Kementerian Kesehatan, sehingga masih ada hal yang sebenarnya di tingkat kita sudah sangat rendah, tetapi belum sampai ke sana. Baik. Itu saja. Baik, saya ke Pak Sardi kembali terkait dengan fasilitas penanganan COVID selama ini di Kota Bekasi dan insentif bagi nakes, bagaimana nih Pak Sardi? Ya, kalau insentif nakes yang berasal dari BTT dipastikan sudah banyak yang cair, ya, sesuai dengan tahapan anggarannya. Kan itu ada sampai 5 kali tahap itu untuk BTT. Namun kemarin disampaikan oleh Dinas Kesehatan memang adanya perubahan nomenklatur berkaitan dengan anggaran dari Permenkes, ya, dari kementerian, sehingga ini juga sudah mulai diperbaiki, ya, agar semua nakes, ya, hak dan tunjangan yang didapatkan dalam penanganan COVID ini sudah mulai dapat dicairkan, gitu. Nah, yang Tony, PH ini pola hidup bersih dan sehat, bicara, namun tidak seimbang antara anggaran preventif dengan kuratif, ya. Banyakan kuratif,
Nah, makanya ke depan ini karena PHBS ini menjadi sebuah hal yang penting karena kita hidup berdampingan dengan virus, ya sehingga inilah menjadi kebijakan bersama, baik itu kebijakan program maupun kebijakan anggaran. Nah, kebijakan anggaran tadi kalau berbicara dengan insentif nakes itu sudah mulai selesai Mbak Ulfi di apa namanya di laporan anggaran BTT. Tapi kalau untuk anggaran APBD APBN ini memang ini sedang diselesaikan oleh Dinas Kesehatan. Kemarin sudah saya tanyakan juga, sehingga jangan sampai ini insentif ini kan banyak jenis sumbernya nih. Nanti ada yang dari provinsi, pusat, ada daerah. Jadi kalau dicampur-campur kita agak sulit mendefinisikan dari mana nih insentifnya gitu. Baik, dan ini tentunya juga harus dikawal dengan baik. Fasilitas juga sudah memadai, begitu Pak Sardi ya, dengan peralatan-peralatan yang dimiliki saat ini ya Pak Sardi ya. Betul, betul. Ya, Pak Sardi mungkin dari ada beberapa rumah sakit yang kemarin-kemarin mengeluhkan terkait dengan penanganan COVID mengadu ke DPRD, Pak Sardi? Apa yang dikeluhkan? Ataupun juga masukan-masukan Pak Sardi kepada iya, halo Pak Sardi. Pak Sardi. Ya, Pak Sardi, kita lanjutkan kembali, Ya. Pak. Ya, mungkin sebelumnya juga ada masukan-masukan dari rumah sakit kepada DPRD terkait dengan penanganan COVID-19 ini, Pak Sardi. Ya, saya kira seluruh rumah sakit ya, baik itu yang swasta maupun rumah sakit tipe D dan RSUD, semuanya sudah banyak melakukan upaya-upaya penanganan COVID-19 dan berkaitan dengan alat-alat penanganan, penambahan bed, kemudian juga alat kesehatan, ya semua sudah termasuk di anggaran belanja tak terduga itu. Ya, sehingga masyarakat dapat menikmati ya layanan kesehatan ya walaupun memang banyak yang belum lengkap ya, belum sempurna ya sehingga inilah yang harus dilakukan agar semuanya fasilitas kesehatan ini dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi. Gitu Mbak Ulfi. Baik. Nah, kalaupun dari karakter masyarakat Kota Bekasi, apakah bisa nantinya kita berdampingan hidup dengan COVID dan tentunya harapan semuanya pandemi menjadi endemi di Kota Bekasi? Silakan, saya ke Dr. Antoni ya. Silakan Dr. Antoni. Ulfi? Iya, silakan Dr. Antoni. Iya, silakan dokter. Apa nih yang mau saya ulas? Iya, terkait dengan ini, Dokter Antoni, karakter masyarakat Kota Bekasi, apakah bisa nantinya berdampingan dengan virus corona ini? Mbak, ya. Ya, karakter masyarakat